Halo, Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Izinkanlah saya mewakili Gereja Kristen Kalam Kudus, Kosambi Baru, menyapa para jemaat sekalian di rumah masing-masing. Kami rindu ibadah ini bukan sebagai suatu rutinitas, tapi sungguh-sungguh merupakan suatu perjumpaan pribadi lepas pribadi kita kepada Tuhan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersaat teduh sejenak. Saya undang para jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Para jemaat dipersilakan duduk. Allah itu adalah roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari para jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mengundang Roh Kudus untuk dapat memuji Tuhan, meninggikan namanya. Dialah nama di atas segala nama. Mari kita mempersiapkan hati, kita menaikkan satu lagu, Rohmu yang hidup. Lagu ini dengan sepenuh hati kita. Kita mau katakan kepadanya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu, menyembahmu. Para jemaat diundang untuk berdiri. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil seluruh hidupku, di altarmu, menyembahmu. Katakan Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup
Sungguh Tuhan, kami mendapatkan ketenangan Tuhan. Di tengah segala pergumulan kami, masalah hidup yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami merasa tenang di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah adalah yang selalu menopang kami. Engkau adalah Allah yang selalu menolong kami. Dan juga Engkau adalah Allah yang menebus kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk dapat beribadah di tempat ini. Dalam suasana yang masih ada saat ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan di rumah kami masing-masing untuk dapat terus beribadah Tuhan. Kami percaya ini adalah hak yang istimewa yang kami miliki Tuhan. Karena Engkau terlebih dulu telah menebus kami dari segala dosa kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di tengah keterbatasan kami, di tengah kesalahan kami, sekali lagi Tuhan kami ingin memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau mengampuni kami dan juga menyucikan kami. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, setiap puji-pujian yang kami naikkan, sungguh-sungguh dapat memperkenankan nama Tuhan. Supaya firman Tuhan yang disampaikan Tuhan, sungguh-sungguh dapat mengubah kami Tuhan, menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, mari bersama dengan segenap jemaat di segala tempat dan abad, kita menaikkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, Shalom. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk tetap berdiri. Bapak Ibu sekalian, di tengah segala pergumulan yang kita hadapi, marilah kita tetap mengingat tugas kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Di mana Tuhan memerintahkan kita untuk tetap selalu mengingat bahwa kita menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita naikkan satu lagu, Kuutus Kau. Mari dengan bersuka cita, kita naikkan lagu ini. Kita mau katakan untuk sesama kita. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi tuainya, yang mau bekerja bagiku? Ini aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerja. Berlengkapi dengan Roh-Mu, ku tak berdaya sendiri. Kuutus Kau, kuutus Kau, kuutus Kau dengan kuasa-Ku. Jangan takut, jangan khawatir, beritakan Injil-Ku. Bersatulah dan majulah, membangun kerajaan-Ku. Ku pilih Kau, kuutus Kau, Ku akan menyertai-Mu. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Katakan, ini aku. Ini aku, utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerja. Berlengkapi dengan
sendiri. Putus kau dengan kuasa-Ku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injil-Ku. Bersatulah dan majulah, membangun kerajaan-Ku. Pilih kau, putus kau, Ku akan menyertai. Katakan, ku mau taat. Ku mau taat, ku mau pergi dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku, Tuhanku. Kami patuh, kami maju, membangun kerajaan-Mu. Pimpin kami, lindungi kami dengan kuasa Roh-Ku. Pimpin kami, pimpin kami, lindungi kami dengan kuasa Roh-Ku. Pimpin kami, pimpin kami, lindungi kami dengan kuasa Roh Kudus. Para jemaat dipersilakan duduk. Ya, para jemaat sekalian, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Heri Kwok. Kita percaya kita semua memiliki beban yang sama untuk dapat melayani Tuhan, memberitakan kabar baik untuk sesama kita. Namun kadang-kadang kita juga mempunyai suatu kelemahan. Kita malas, kita undur. Tapi biarlah seperti lagu ini katakan, kita memiliki hati, kita memiliki tangan, kita memiliki kaki. Seperti Tuhan yang rindu untuk dapat menyampaikan kebenaran kepada sesama kita yang belum percaya. Kita naikkan lagu ini, berikanku hati. Oh Tuhan, berikanku hati. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku, berikanku, berikanku hati-Mu. Kita adakan lagu ini sekali lagi sebagai doa kita kepada Tuhan. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata Tuhan, berikanku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku, berikanku, berikanku hati-Mu. Berikanku tangan-Mu, berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku, berikanku, berikanku hati-Mu. Berikanku, berikanku, berikanku
Jemaat, mari kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk kita membaca firman-Nya dan kita akan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, hanya kepada Dikau sajalah kami sujud menyembah. Tidak kepada yang lain kami datang dan menyembah Tuhan. Bapa, kami berterima kasih karena Dikau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan di hari perhentian ini. Meskipun kami masih beribadah secara online, tetapi hati kami tetap arahkan kepada Tuhan. Dan menaikkan syukur masih ada kesempatan untuk kami belajar dari Tuhan, dari firman-Mu. Firman-Mu lah yang menolong kami untuk bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Firman-Mu lah yang menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Dan firman-Mu lah yang membersihkan hidup kami dari hidup yang tidak berkenan kepada hidup yang Tuhan kehendaki. Karena itu Bapa di sorga, berikanlah kepada kami hati yang siap untuk diajar oleh Tuhan, oleh firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk membaca firman-Mu dan juga untuk memeliharanya, yaitu menyimpan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Kami berdoa untuk hamba Tuhan di dalam segala keterbatasannya. Dia yang hina dina, layakkanlah untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu, yaitu dari firman-Mu yang akan diuraikannya. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara meskipun melalui ibadah online. Terima kasih untuk hamba Tuhan dan majelis jemaat yang memberi kepercayaan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman buat Gereja Kristen Kalam Kudus, Jemaat Kosambi, dan dari Jemaat Mangga Besar memberikan salam kepada semua Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Lalu nanti kita menyambungnya di dalam Roma pasal 10 ayat 15 ya. Kalau Bapak Ibu membuka kitab suci Bapak Ibu di rumah masing-masing, mari Bapak Ibu melihat bagian yang akan kita baca. Saya akan membacakannya untuk kita, Bapak Ibu menyimaknya dari Alkitab Bapak Ibu di tempat masing-masing ya. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Bagian yang kedua di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan dan yang memeliharanya, yaitu yang menyimpannya dan melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pergi ke salah satu kota, lalu di sana Bapak, Ibu menemukan tempat makan atau tempat kuliner, Bapak, Ibu pasti senang karena ada pengalaman baru dan juga tempat makan yang Bapak, Ibu kunjungi ternyata makanannya enak. Nah, biasanya waktu kita tahu tempat-tempat kuliner di kota yang kita datangi, lalu kita akan senang untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman kita kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang yang ada di dalam lingkup pergaulan kita. Kita ceritakan kepada mereka, kalau kamu nanti pergi ke kota Malang, kalau kamu nanti pergi ke kota Jogja, kalau kamu nanti pergi ke kota Solo, kalau kamu pergi ke kota Tegal, di sana ada tempat makan yang enak. Kamu pergi ke soto di mana tempat orang-orang makan di sana banyak sekali. Atau ke tempat sate kambing, sate Batibul. Wah, itu satenya luar biasa. Empuk, gurih, dan maknyus. Atau saudara bilang tempat kuliner itu berupa makanan ketupat atau segala macam lah. Makanan-makanan khas Nusantara. Saudara, kita senang untuk menceritakannya. Kita bahagia untuk menyampaikan berita tentang makanan kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang yang kita kenal. Supaya kalau mereka pergi ke kota tersebut, mereka bisa datang untuk berkunjung makan juga. Supaya mereka bisa menikmati bagaimana enaknya makanan itu dan bagaimana mereka juga mengalami sukacita berada di kota itu dan mendapatkan tempat-tempat makan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu mendapatkan komisi sehingga Bapak Ibu senang bercerita rumah makan di kota ini dan Bapak Ibu merasa semangat untuk menceritakannya? Apa Bapak Ibu dapat komisi dari restoran tersebut atau dari tempat makan tersebut? Saya rasa tidak, bukan? Kenapa? Karena memang tidak ada urusannya dengan pemilik restoran itu. Bahkan kita tidak tahu siapa pemilik restoran itu. Tetapi ada satu sukacita waktu kita bercerita kepada orang-orang yang kita kenal tentang tempat makan yang bisa memberikan kenikmatan. Ada sukacita yang tidak bisa diungkapkan dari hati kita melihat orang-orang yang kita kenal mengalami juga kebahagiaan seperti kita mendapatkan kebahagiaan saat berkunjung ke kota tersebut dan makan di tempat makan yang enak. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan bagian di dalam kitab suci yang kita baca, khususnya pada waktu kita melihat Roma pasal 10 ayat yang ke-15. Waktu Paulus berkata di dalam ayat yang terakhir yang menjadi kutipan yang Paulus angkat yang diambil di dalam kitab Yesaya. Paulus berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, mengapa sedikit orang Kristen yang mempunyai semangat untuk menceritakan kabar baik? Apakah karena kita mengalami ketakutan? Atau kita merasa malu waktu kita ingin menyampaikan kabar baik? Atau saudara berpikir saya tidak bisa, saya tidak punya kemampuan, sehingga saya akhirnya tidak mempunyai kekuatan atau semangat untuk menjadi orang-orang percaya yang senang menceritakan kabar baik. Saudara, kenapa tadi saya mengambil contoh ilustrasi kita kok senang bercerita tentang makanan yang sifatnya itu tidak kekal. Makanan itu sifatnya cuma sementara. Waktu kita makan, kita merasa kenyang, kita selesai. Saudara, kitab suci menceritakan bahwa kabar baik, yaitu Injil tentang Yesus Kristus, itu adalah berita yang mempunyai sifat kekekalan. Namun pertanyaannya, kenapa sedikit orang-orang Kristen yang mempunyai kekuatan di dalam hidup percayanya menceritakan akan kabar baik? Saudara, seharusnya kita orang-orang Kristen mempunyai gaya hidup
yang senang menceritakan kabar baik. Kenapa? Namanya saja kabar baik. Berarti kabar itu adalah kabar yang sangat memberikan sukacita kepada orang yang mendengar. Kabar itu akan mempunyai dampak yang positif untuk orang yang mendengarnya. Seharusnya pengertian itu membawa kita untuk mempunyai kekuatan menjadi orang-orang Kristen yang mempunyai semangat untuk terus-menerus menceritakan kabar baik. Nah saudara, kenapa saya katakan kok sedikit orang-orang Kristen yang hidupnya mempunyai sebuah kekuatan menceritakan kabar baik kepada banyak orang. Saudara, saya berpikir bahwa orang-orang Kristen kita mungkin saja menganggap bahwa itu tugas daripada hamba-hamba Tuhan. Atau orang-orang yang memang diutus sebagai misionaris. Bisa saja pemahaman itu yang membuat kita tidak menghidupi satu gaya yang penuh dengan sukacita untuk menjadi orang-orang yang menyampaikan kabar baik. Dan akhirnya memang kita terbiasa untuk tidak mempunyai semacam kekuatan sebagai orang-orang Kristen yang menceritakan kabar baik. Makanya gereja suka mengadakan bulan misi untuk mengangkat kembali spirit itu. Untuk memberikan dorongan lagi. Ayo kita pergi untuk menyatakan kepada orang-orang yang belum mengenal nama Tuhan. Menyampaikan kabar baik. Atau kita didorong untuk bercerita kepada orang-orang yang kita jumpai dalam perjalanan hidup kita. Entah itu di gereja kita, entah itu di kantor kita, entah itu di dalam ruang lingkup kita tinggal, supaya kita menceritakan kabar baik. Saudara, akhirnya momentum-momentum itu diciptakan oleh karena melihat orang Kristen banyak yang hidupnya memang tidak mempunyai kekuatan untuk mempunyai sukacita menceritakan kabar baik. Nah saudara, hari ini tema yang ingin saya angkat adalah kedatangan saudara sangat dinantikan. Kedatangan saudara sangat dinantikan. Saudara, kalau kita membaca dua bagian yang tadi kita sama-sama sudah baca, yaitu Injil Yohanes dan kitab Roma. Saudara, kenapa Allah kok tidak mengabarkan tentang keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus melalui cara-cara yang ajaib atau melalui peristiwa-peristiwa alam yang sifatnya spektakuler yang bisa membuat orang langsung terpesona lalu kemudian langsung memberi respon percaya. Saudara, bukankah Allah bisa untuk melakukan perkara-perkara yang sifatnya ajaib atau perkara-perkara yang sifatnya di luar kemampuan manusia? Contoh, saudara kalau membaca Lukas pasal yang ke-19 ayat 40, Tuhan bilang bahwa kalau kamu suruh diam, batu-batu ini bisa untuk berbicara. Saudara, Tuhan berbicara, kalau engkau suruh diam, batu-batu ini bisa berbicara. Artinya apa? Artinya Tuhan mempunyai kemampuan. Tuhan mempunyai berbagai cara untuk bisa menyatakan tentang keselamatan yang datangnya hanya dari Tuhan Yesus Kristus melalui cara-cara yang sifatnya ajaib. Atau Allah bisa memakai alam semesta yang lain. Misalnya melalui awan-awan yang di langit yang kemudian berbentuk huruf. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang tidak percaya maka dia akan dihukum. Tetapi siapa yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan secara pribadi, maka akan diselamatkan. Saudara, bukankah Tuhan bisa untuk melakukan itu? Tetapi dia tidak melakukannya, saudara. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang pertama, saudara, kita mendapatkan catatan yang sangat menarik dari penulisnya, yaitu Yohanes. Yohanes di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, dia berbicara tentang logos
Firman yang menjadi manusia. Dan di dalam Dia ada hidup. Di dalam Dia itulah terang yang bercahaya. Saudara, ayat yang keempat, ayat yang kelima dari ayat yang 1, ayat 2, 3, 4, 5. Yohanes sedang berbicara tentang pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Saudara, waktu jelas sekali Yohanes bercerita tentang pribadi kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekarang dia masuk di dalam ayat yang ke-6. Lalu datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dan Yohanes itu datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang. Supaya melalui kesaksian itu orang banyak menjadi percaya. Semua orang menjadi percaya. Dan Yohanes sendiri bukan terang itu. Tetapi dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Saudara, sangat menarik karena di dalam ayat yang ke-6, 7, dan 8, Yohanes memasukkan tokoh Yohanes Pembaptis. Dan ayat yang ke-9, Yohanes berbicara tentang terang lagi. Sehingga pada waktu Yohanes menyisipkan, memasukkan ayat 5, ayat 6, 7, dan 8, Yohanes mau mengatakan bahwa Allah memakai manusia untuk boleh menjadi saksinya. Manusia untuk menyatakan terang yang sesungguhnya. Sehingga Yohanes mau mengatakan bahwa Allah memakai cara, yaitu untuk menjelaskan, untuk menyatakan keselamatan yang hanya di dalam Yesus Kristus anaknya. Allah memakai manusia. Kenapa saudara-saudara? Karena manusia adalah sarana yang terutama yang memberi kesaksian tentang terang itu. Allah memakai manusia karena manusialah yang menjadi sarana yang memberi kesaksian tentang terang itu. Sehingga melalui kesaksian dari manusia yang menjadi sarana itu, maka orang banyak menjadi percaya. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa manusia itu menjadi sarana yang sangat efektif. Sarana utama yang efektif yang Allah pakai untuk boleh menyatakan terang itu. Saudara, berarti memang keselamatan yang dikerjakan oleh anak Allah itu harus diteruskan, harus disampaikan oleh manusia. Karena Allah memakainya menjadi sarana supaya melalui manusia yang dipakai Allah untuk menyatakan terang itu, maka orang yang mendengarnya akan beroleh percaya kepada anak Allah. Nah saudara, kalau kita berbicara tema kita bahwa kedatangan saudara sangat dinantikan, ada 3 hal yang ingin kita pikirkan bersama-sama. Bahwa kedatangan saudara sangat dinantikan karena memang saudara membawa kabar baik. Kabar baik adalah kabar yang seharusnya itu menjadi kabar yang dinantikan oleh semua orang karena itu kabar baik. Kalau saudara membawa kabar buruk, banyak orang tidak mau. Dan bisa jadi semua orang tidak mau. Tetapi kalau kabar baik, harusnya semua orang welcome. Semua orang mendengarkannya. Semua orang mau untuk memberikan dirinya mendengarkannya. Menerimanya. Nah saudara, ada 3 hal. Yang pertama saudara-saudara, Injil. Yaitu kabar baik. Injil adalah kabar baik. Adalah berita yang menjangkau orang-orang pilihan Allah. Sehingga melalui Injil atau kabar baik yang diberitakan oleh orang-orang percaya, maka memungkinkan orang-orang pilihan tersebut mengenal keselamatan dan memperoleh hidup dalam keselamatan itu. Sekali lagi saudara-saudara, bahwa Injil atau kabar baik itu adalah berita yang menjangkau orang-orang pilihan yang memang Allah persiapkan jauh sebelum dunia dijadikan,
Dan melalui Injil atau kabar baik, dimungkinkan orang-orang pilihan itu mengenal keselamatan dan hidup di dalam keselamatan tersebut. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-10 di dalam Roma pasalnya yang ke-10, Saudara Paulus menuliskan satu keterangan sebagai berikut. Di dalam ayat yang ke-10 Roma yang ke-10 dikatakan begini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Paulus berbicara bahwa ada orang yang dengan hatinya percaya. Ada orang yang dengan mulutnya mengaku. Dan pada waktu orang tersebut percaya, maka dia dibenarkan. Pada waktu orang tersebut mengaku, maka ia diselamatkan. Siapa orang itu? Orang itu adalah orang pilihan Allah. Yang Allah sudah tetapkan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Sebelum dunia dijadikan, Allah memilih orang-orang itu. Dan pada masa atau waktu Allah, maka orang itu mendengarkan berita kabar baik, Injil yang disampaikan oleh kita, oleh saudara. Saudara, pada waktu saya pertama kali terima kabar baik, waktu pertama kali saya mendengarkan berita yang luar biasa bahwa saya orang berdosa yang harus percaya kepada Kristus. Saya orang berdosa yang membutuhkan pertolongan Allah melalui Yesus Kristus. Saudara, kabar baik itu diberitakan oleh orang yang menjadi mentor saya pada waktu saya kuliah. Saudara, saya menerimanya pada waktu itu. Waktu saya menjadi orang percaya, saya baca kitab suci, saya menemukan kebenaran yang luar biasa bahwa Allah memakai orang-orang itu untuk menyampaikan Injilnya kepada saya yang beroleh belas kasihan, yang merupakan orang-orang pilihan yang Allah memang sudah siapkan. Saudara juga mengalami hal yang sama, bukan? Saudara percaya di dalam pemberitaan oleh orang-orang yang Allah utus untuk menyatakan Injil, kabar baik. Dan Injil itu dipakai Allah, memungkinkan orang-orang pilihan untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, itulah kabar baik. Kalau saudara dan saya memahami satu kebenaran ini yang luar biasa. Saudara, ada begitu banyak orang pilihan yang kita tidak tahu siapa dia. Tetapi orang-orang itu sungguh-sungguh Allah persiapkan untuk berjumpa dengan dia melalui Injil yang saudara bawa. Dan waktu saudara sampaikan, maka orang-orang pilihan itu mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhannya secara pribadi. Saudara, itu sebabnya kedatangan saudara itu sangat dinantikan sekali. Dan orang-orang pilihan yang mengalami perjumpaan dengan Allah melalui pemberitaan saudara, itu sungguh-sungguh menantikan engkau dan saya. Saudara, yang kedua, kabar baik Injil yang saudara-saudara bawa adalah berita yang dapat merubah hati manusia. Hati manusia yang jahat. Hati manusia yang menolak Allah. Hati manusia yang degil. Sehingga beroleh perubahan dari Injil itu. Dari kebenaran kabar baik yang saudara bawa. Ayat yang ke-12 di dalam Roma pasal yang ke-10. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan atas semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Saudara, pada waktu Paulus berbicara bahwa Allah yang satu bagi semua orang, saudara, itu adalah berita di mana Allah merubah hati manusia, entah itu orang Yahudika atau orang bukan Yahudika, orang Yunanika atau bukan orang Yunani, orang yang segala lapisan. Allah ingin supaya Injilnya itu merubah hati manusia. Karena hanya Injillah yang dapat merubah hati yang jahat ini. Hanya Injillah yang mampu untuk membawa hati yang degil
untuk datang kepada Allah. Karena kekuatan dari Injil itu, kuasa yang keluar dari kebenaran firman Tuhan itu. Saudara, Paulus bersaksi di dalam tulisannya pada waktu dia menulis kepada jemaat di Efesus. Aku dulu punya kebanggaan menjadi orang-orang Farisi dengan segala hal yang aku lakukan. Tetapi itu semuanya sampah. Dia membandingkan pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan. Saudara, merupakan satu kebenaran yang Paulus sampaikan bahwa ada perubahan paradigma, perubahan konsep yang terjadi pada waktu dia sudah menerima Tuhan dengan sebelum dia terima Tuhan. Dan di dalam surat yang lain dia katakan, aku dulu seorang yang ganas. Aku dulu seorang yang membawa orang-orang yang mengaku kepada Yesus Kristus untuk dipenjarakan. Dia mengaku dia orang ganas, saudara-saudara, orang jahat. Tetapi waktu Injil diberitakan, waktu kabar baik datang kepada dia, saudara, Paulus menjadi rasul yang penuh kasih. Kita mengenal Rasul Yohanes penuh kasih. Tetapi kalau kita juga membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus, kita mengakui Rasul Paulus juga adalah rasul kasih. Dia katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarlah engkau terlebih dahulu memberi hormat kepada yang lain. Kerendahan hati itu muncul. Saudara, Injillah, kabar baiklah yang mempunyai kemampuan, kuasa untuk merubah hati manusia. Karena itu saudara, ini merupakan satu kebenaran yang harusnya mendorong engkau dan saya untuk sungguh-sungguh senang memberitakan kabar baik. Dan kabar baik yang kau bawa itu sungguh-sungguh dinantikan oleh orang-orang yang akan Tuhan ubahkan hatinya menjadi hati yang baik. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, Injil yang adalah kabar baik itu menegaskan bahwa orang-orang yang percaya kepada Anak Allah, dia tidak dipermalukan. Saudara, di dalam kitab Mazmur kita menemukan satu catatan dari orang-orang percaya yang hidup percaya. Apa yang ditulis oleh pemazmur? Pemazmur mengatakan, aku di dalam iman percaya kepada Tuhan. Mengalami begitu banyak tantangan dengan dunia yang saya hidupi. Dunia di mana orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga sama-sama ada dengan saya. Dan bagaimana kami berjuang di dalam percaya untuk mempertahankan iman kami waktu menghadapi dunia ini. Saudara, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan menjaga hati saya untuk tetap percaya. Supaya hati saya bergantung kepada Dia. Dan dari mana iman itu berasal? Yaitu dari firman Allah. Dari Injil, kabar baik yang mampu memberikan kekuatan itu. Kenapa? Karena di dalam ayat yang ke-10, Roma pasal yang ke-10, pada waktu kita mengaku kita tidak pernah dipermalukan. Di dalam ayat yang ke-11, barang siapa yang percaya kepada Dia, yaitu kepada Yesus Kristus Anak Allah, tidak akan dipermalukan. Saudara, iman yang timbul dari pendengaran akan firman Allah, dari Injil yang dibawa oleh orang yang Tuhan utus, itu melahirkan iman yang tidak akan pernah memberikan kesia-siaan dalam kita berjuang di dunia ini. Saudara, di dalam pergumulan ini kita punya kekuatan bahwa Allah sertai kita. Dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa mengalahkan tantangan yang ada di dunia ini. Saudara, Paulus memakai petikan daripada tulisan Yesaya. Menarik sekali karena Yesaya memberitakan sebuah berita sukacita. Berita apa? Bahwa kamu
Israel yang memberontak kepada Allah, yang kemudian dibuang di Babel selama 70 tahun, maka kamu akan dibebaskan. Kamu akan dilepaskan dari perbudakan. Saudara, kalau berita tentang pembebasan secara fisik dari perbudakan itu sudah menggembirakan, apalagi berita tentang pembebasan dari dosa yang bersifat kekal, yang menghukum kita, sekarang dibebaskan oleh Allah. Harusnya sukacita itu melebihi sukacita pada waktu orang Israel diberitakan mereka akan bebas dari kuk perhambaan Babel. Saudara, berita yang sama disampaikan oleh Yesaya kepada orang-orang Israel. Engkau menderita pada waktu engkau ada di Babel. Tetapi setelah 70 tahun penderitaanmu, itu Tuhan akan lepaskan. Saudara, berita yang sama disampaikan oleh Paulus pada waktu dia berkata bahwa kabar baik yang disampaikan oleh orang-orang yang membawanya, itu membuat orang yang mendengarnya mengalami pembebasan dari penderitaan kekal, yaitu hukuman dari Allah. Kenapa? Karena sekarang dia sudah dimerdekakan dari dosa, sehingga penderitaan dan hukuman itu tidak akan menimpa dia. Harusnya sukacita itu melebihi sukacita yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu pembuangan. Nah, karena itulah saudara-saudara, engkau dan saya harusnya mempunyai sebuah gaya hidup yang penuh semangat untuk menceritakan kepada orang-orang yang Allah izinkan berjumpa dalam hidup kita. Entah itu di kantor, entah itu di rumah tangga kita, entah itu di lingkungan kita tinggal, entah itu di mana saudara mengalami perjumpaan dengan orang-orang tersebut. Saudara, saya akan menutup di dalam satu kesaksian. Saudara, saya kalau pergi dengan kendaraan umum, misalnya ke bandara, saya selalu berdoa, Tuhan kasih saya kesempatan beritain Injil kepada drivernya. Meskipun saya harus pikir-pikir gimana memulainya, kapan memulainya, itu satu masalah saudara-saudara. Pasti saudara juga mengalami, bukan? Gimana caranya ya memulainya ya? Lalu kapan waktu memulainya ya? Dari mana ya saya bercerita? Nah saudara, kalau kerinduan itu ada, kita minta sama Tuhan. Tuhan kasih kita hikmat. Saudara bisa dipimpin untuk mulai dari ngomong sederhana. Bapak dari mana Pak? Sudah lama jadi driver? Gimana kesulitan-kesulitan dalam kondisi sekarang yang ekonominya lagi susah? Nah, perjumpaan yang diawali dengan kehidupan sehari-hari itu menjadi jembatan untuk kita mulai masuk ke dalam inti pembicaraan. Saudara, pada waktu saya masuk ke dalam inti pembicaraan kepada supir driver ini, saya sebenarnya awalnya agak terkejut pada waktu dia berkata bahwa dia orang Sumatera Barat. Waduh, saya kaget sekali saudara-saudara. Hampir saya berhenti untuk tidak mau menyampaikan Injil atau kabar baik. Tetapi hati saya mendesak terus untuk bercerita. Saudara, pada waktu mobil terus menuju ke lokasi gereja di mana saya tinggal, Gereja Kalam Kudus Mangga Besar, berhenti di depan gereja. Saudara, saya berikan tantangan kepada driver itu. Bapak mau saya doakan enggak? Saudara, selesai saya berdoa, ternyata Bapak itu menangis saudara-saudara. Dia meneteskan air mata. Saya terkejut sekaligus terharu saudara-saudara. Saya sampaikan kepada itu Bapak. Kalau Bapak besok mau datang ngobrol sama saya lagi tentang apa yang saya sampaikan, berita yang saya sampaikan tentang Tuhan Yesus, Bapak datang. Kita ngobrol. Saudara, meskipun sampai hari ini orang itu tidak datang, tetapi hati saya penuh sukacita saudara. Dan saya bahagia sekali. Dan kebahagiaan yang tidak bisa didapati dari dunia ini. Saudara, orang yang mendengar itu waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan jauh lebih bahagia lagi. Saudara, bukankah kebahagiaan yang kita bawa harusnya membuat kita juga bahagia untuk melihat orang-orang itu berjumpa dengan Tuhan. Mari saudara-saudara, kedatangan saudara sangat dinantikan. Di tengah pandemik ini,
tidak membuat kita untuk berhenti mempunyai semangat dan gaya hidup membawa kabar baik. Tuhan menguatkan Bapak, Ibu, dan Saudara dan terus memakai menjadi alatnya untuk menyatakan keselamatan yang datangnya dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kami beroleh firman yang mengajar kami, firman yang meneguhkan kami, firman yang menegur kami, supaya hidup kami menjadi orang-orang percaya yang tidak egois terhadap apa yang Tuhan sudah buat dalam diri kami, yaitu orang-orang Kristen yang hanya puas dengan keselamatan yang sudah didapat, namun tidak bergerak, namun tidak mempunyai sebuah kepedulian kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Berikanlah kegelisahan kepada kami, hati kami, waktu kami menjadi orang-orang Kristen yang pasif, orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, tapi mempunyai sikap masa bodoh. Gelisahkanlah hati kami, bakarlah supaya hati kami mempunyai semangat, kekuatan untuk membawa kabar baik, yaitu Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati umat-Mu, jemaat-Mu, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi, menjadi gereja yang boleh menyatakan kabar baik dari setiap anak-anak-Mu. Tuhan berkati Gembala Pendeta Francis Lay dengan semua penginjil rohaniwan di sana, bersama dengan majelis jemaat dan seluruh aktivis, memakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan yang menyaksikan Kristus di daerah Kosambi dan sekitarnya, bahkan di daerah yang lebih jauh yang Tuhan bawa. Terima kasih Bapak, dengarlah doa kami, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kami kabarkan namanya, yang kami kabarkan firman-Nya, kami naikkan doa kami ini. Amin. Ya, para jemaat sekalian, sungguh kita sudah menerima berkat dari Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan juga menginginkan kita untuk dapat mengucap syukur atas kesempatan kita boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita naikkan satu lagu, Kuutus Kau. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Ini aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Perlengkapi dengan rohmu, ku tak berdaya sendiri. Kuutus Kau, kuutus Kau, kuutus Kau dengan kuasa-Ku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injil-Ku. Bersatulah dan majulah, membangun kerajaan-Ku. Ku pilihkan, ku utus Kau, ku akan menyertai. Ku mau taat, ku mau taat. Saya undang para jemaat untuk bangkit berdiri. Kuasa-Mu, kuatkanlah, teguhkanlah hatiku Tuhan. Katakan, kami patuh, kami patuh, kami maju, membangun kerajaan-Mu. Pimpin kami, penuhi kami.
Mari para jemaat kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan kami boleh beribadah. Atas kesempatan kami boleh memuji Tuhan, dan atas kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Sungguh merupakan suatu keistimewaan bagi kami, kalau kami diberikan kesempatan orang-orang yang tidak layak ini untuk dapat memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bapa kami dalam surga, hari ini kami juga membawa persembahan kami. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini, supaya dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Para jemaat sekalian, kita akan menaikkan beberapa pokok-pokok doa yang akan saya naikkan untuk Bapak Ibu sekalian bersama-sama. Tuhan, terima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk dapat merasakan kasih Tuhan buat kami semua, Tuhan. Di tengah pandemi COVID yang masih berlangsung sampai saat ini, kami percaya kasih Tuhan masih tetap sama untuk kami semua. Engkau adalah Allah yang melindungi kami, Engkau adalah Allah yang menolong kami, Engkau adalah Allah yang menebus kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau berikan kami kekuatan, kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk para dokter, untuk para perawat, dan untuk kami semua. Kami berdoa kiranya virus ini dapat segera berakhir, virus ini dapat ditemukan vaksinnya segera, dan juga kami dapat terhindar dari segala macam sakit penyakit ini. Untuk rekan-rekan kami yang sedang menderita ataupun sedang terpapar oleh COVID ini Tuhan, kiranya Tuhan juga berikan kekuatan, berikan penyembuhan, berikan kuasa-Mu Tuhan, supaya semuanya dapat sembuh dan juga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami, di tengah situasi yang memanas karena undang-undang Omnibus Law ini, kami berdoa kiranya Tuhan berkati setiap pemimpin negara kami, baik presiden, wakil presiden dan juga menteri-menterinya, supaya mereka sungguh-sungguh memiliki perasaan yang takut akan Tuhan. Tidak ada sedikit pun mereka mempunyai suatu keinginan yang buruk terhadap negara ini. Dan biarlah Tuhan mereka diberikan hikmat untuk dapat mengatasi segala macam masalah. Tuhan juga pimpin untuk setiap kami sebagai rakyat Indonesia, supaya kami juga dapat mengerti, dapat juga memahami apa yang sudah dipikirkan, apa yang sudah direncanakan oleh para pimpinan kami. Dan kiranya Indonesia semakin maju dan juga semakin sejahtera. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru ini. Kiranya Tuhan berkati segenap majelis, segenap hamba Tuhan, segenap pelayan-Mu Tuhan. Di tengah situasi pandemi ini Tuhan, mungkin ada beberapa yang sudah mulai undur ataupun lemah Tuhan. Kiranya Tuhan tetap berikan kekuatan pada setiap kami, berikan kekuatan pada setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, untuk dapat terus melayani Tuhan, untuk dapat merasakan kasih Tuhan, meskipun dalam kondisi yang sulit ini Tuhan. Berkati gembala kami, Pendeta Francis Lai, dan juga para majelis. Dan khususnya hari ini, ketika mereka semua ingin menjalankan rapat majelis, kiranya Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana, supaya sungguh-sungguh keputusan apapun yang mereka putuskan, mereka dapat memutuskannya dengan yang baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan dan kita akan mendengarkan beberapa warta yang disampaikan hari ini. Puji Tuhan, kita bisa melangsungkan ibadah hari ini sekalipun kita masih ibadah secara virtual, tapi kita percaya Tuhan akan terus memberkati semua keberlangsungan ibadah yang kita laksanakan. Terima kasih kepada Pendeta Hirikok yang Tuhan sudah pakai di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Doa kami kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Pak Heri dan juga keluarga. Minggu depan, khotbah akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Francis Lai, di dalam memasuki bulan yang baru. Kita doakan persiapan hambanya di dalam penyampaian firman Tuhan, kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, tepatnya kemarin tanggal 24 Oktober, Saudara Richard Gundowijoyo dan Saudari Sela Kristiani sudah melangsungkan pemberkatan nikah di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan semua pemberkatan nikah bisa berlangsung dengan baik. Doa kami Tuhan memberkati perjalanan rumah tangga yang baru dibentuk. Hari ini akan diadakan rapat majelis. Kiranya segenap majelis dan juga hamba Tuhan memperhatikan pukul 13 kita sama-sama join di Zoom untuk kita sama-sama mengikuti rapat yang kita laksanakan hari ini. Kami juga informasikan kepada segenap jemaat, mari kita hadir bersama-sama di dalam doa setiap hari Rabu pukul 19.30. Kita doa secara virtual, ada banyak pokok-pokok doa yang terus kita doakan. Baik itu pergumulan setiap sesama anggota jemaat, pergumulan gereja Tuhan, pergumulan bangsa dan negara. Karena di dalam doa itulah kita mendapatkan kekuatan yang datang dari Tuhan. Karena itu sekali lagi mari kita sama-sama hadir dalam doa Rabu setiap hari Rabu pukul 19.30. Demikian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.